Anatomi dapat diartikan sebagai struktur dari suatu makhluk hidup. Ternyata tiap spesies memiliki bentuk atau anatomi yang berbeda-beda. Namun ternyata banyak juga spesies yang memiliki kesamaan pada struktur dasarnya. Ada dua istilah atau terminologi yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Yang pertama adalah homologi. Homologi dapat didefinisikan sebagai anggota tubuh organisme dengan struktur dasar yang sama, tetapi fungsinya sama namun berbeda. Fungsi organ yang berbeda ini disebabkan oleh adaptasi pada lingkungan yang berbeda pula. Istilah kedua yaitu analogi. Analogi adalah anggota tubuh organisme yang berfungsi sama namun struktur dasarnya berbeda. Contoh dari analogi adalah sayap pada burung dan juga sayap pada kupu-kupu, di mana keduanya memiliki struktur yang berbeda, namun fungsinya sama, yaitu untuk terbang. Gambar berikut adalah contoh dari homologi. Seperti yang teman-teman bisa lihat, gambar-gambar ini menunjukkan alat gerak dari manusia, kucing, paus, hingga kelelawar. Ternyata jika kita lihat struktur dasarnya, semuanya sama-sama terbentuk dari humerus, radius, ulna, karpas, metakarpal, dan juga phalanges. Fungsinya juga ternyata sama, yaitu sebagai alat gerak. Namun memang secara morfologi mengalami perbedaan. Mengapa morfologinya bisa berbeda? Hal ini tentunya dipengaruhi oleh lingkungan atau ekosistem di mana makhluk tersebut hidup. Contohnya saja adalah di sini ikan paus. Ikan paus hidup di air. Oleh karena itu, bentuk dari struktur dasarnya akan berubah sehingga memiliki fungsi untuk mengayuh di dalam air. Hal yang sama juga terjadi pada kelelawar. Strukturnya menjadi sayap karena kelelawar butuh untuk terbang. Namun sekali lagi, apabila kita lihat struktur dasarnya atau tulang-tulang dasar yang membentuk alat gerak ini, maka susunannya sama. Diawali dengan humerus, kemudian radius, ulna, carpals, metacarpals, kemudian ada phalanges. Lalu apa hubungan antara perbandingan anatomi dengan evolusi? Ternyata perbandingan anatomi menjadi petunjuk adanya evolusi. Yang pertama adalah homologi, menunjukkan perkembangan makhluk hidup dari asal atau moyang yang sama. Kemudian menghasilkan spesies yang memiliki organ tubuh dengan fungsi yang berbeda-beda. Analogi menunjukkan perkembangan makhluk hidup dari asal mula yang berbeda, namun karena hidup dalam lingkungan yang sama, maka memiliki organ dengan fungsi yang sama. Homologi merupakan bukti dari evolusi divergensi, sedangkan analogi merupakan bukti dari evolusi konvergensi. Embriologi merupakan sebuah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang perkembangan embrio. Perkembangan embrio ternyata menunjukkan adanya kesamaan pada fase-fase perkembangannya. Kita bisa melihat gambar yang ada di samping. Di sini adalah fase embrio dari ikan, salamander, kura-kura, ayam, kelinci, dan juga manusia. Apabila teman-teman melihat dari minggu pertama, maka bentuknya cukup serupa, yaitu dimulai dengan kepala, kemudian di bagian tubuh, lalu di sini adalah bagian ekor. Namun, seiring dengan perkembangannya, maka embrio-embrio ini akan terspesialisasi, sehingga memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ontogoni dikenal sebagai sejarah perkembangan organisme dari zigot sampai dewasa. Dalam embriologi perbandingan, terdapat hubungan kekerabatan pada vertebrata yang ditunjukkan adanya persamaan bentuk perkembangan yang dialami oleh zigot sampai akhirnya menjadi embrio. Makin banyak persamaan yang dimiliki, maka menunjukkan makin dekatnya hubungan kekerabatan. Contohnya saja, teman-teman bisa lihat di sini. Embrio manakah yang memiliki bentuk yang lebih serupa? Ikan memiliki bentuk embrio yang sangat serupa dengan salamander. Kemudian, kura-kura memiliki bentuk embrio yang menyerupai ayam. Memang, jika dilihat di dalam pohon filogeni, ikan memiliki kekerabatan yang lebih dekat dengan salamander dibandingkan dengan manusia. Ini bisa dilihat dari bentuk embrionya yang memiliki bentuk cukup berbeda. Ternyata petunjuk adanya evolusi juga dibuktikan oleh organ tubuh yang tersisa. Misalnya saja pada manusia.
Manusia memiliki beberapa organ tubuh yang tersisa namun tidak berfungsi. Contohnya seperti appendix, yang mana kita ketahui sampai saat ini belum jelas fungsinya di dalam sistem pencernaan. Kemudian ada juga gigi taring, kelenjar susu pada laki-laki, tulang ekor, otot gerak pada telinga, dan juga selaput pada sudut mata sebelah dalam. Nah, teman-teman sudah mempelajari terkait dengan petunjuk-petunjuk evolusi. Sekarang ada pertanyaan singkat nih untuk teman-teman bisa diskusikan bersama. Bagaimana embriologi perbandingan dapat menjadi petunjuk evolusi? Semoga materi kali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sebagai referensi, kami menggunakan buku karangan Campbell, Urey, Wasserman, Minosky, dan Rees berjudul Biology: A Global Approach yang diterbitkan di tahun 2018. Selain itu, kami juga menggunakan buku karangan Inang Nintias, Biologi untuk